Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya bisa kembali beribadah bersama-sama di minggu yang luar biasa ini. Sebab firman Tuhan berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online hari ini. Anda dapat melakukan like, komen, dan share, subscribe channel YouTube kami supaya semakin banyak orang diberkati dengan channel YouTube GMS Kalimantan. Dan bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas rohani, bergabunglah bersama kami dalam Connect Group, sebuah keluarga kecil di mana setiap kita diterima, dikasihi, dan dimuridkan untuk mengalami transformasi kehidupan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak person yang tersedia sesuai dengan kota domisili Anda tinggal saat ini. Persembahan juga merupakan bagian dari ibadah kita hari ini. Maka dari itu mari kita datang dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik. Persembahan dapat Anda transfer melalui rekening yang tertera sesuai dengan kota domisili di mana Anda tinggal saat ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan kasih kami kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah di minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan juga akan nyata di tengah-tengah dimanapun kami berada. Di rumah kami, dimanapun kami berada, Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami bawa hati kami bawa hidup kami ya Tuhan. Untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan dan bentuk kami, bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati hadirat Tuhan dan juga firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Memuji namamu, ku bermazmur bagi
Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan.
Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus,
Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku lakukan, Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku lakukan, Yesus, Raja di atas segala. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hadirat-Mu yang begitu indah, hadirat-Mu yang begitu manis. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu memenuhi kami semua. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau, Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau bawa kami untuk semakin dekat lagi dengan Engkau. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Hamba berdoa biar setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu boleh mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang bersuka cita, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari Bapak Saudara, Anda bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Senang sekali hari ini bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, mari siapkan hati, siapkan pikiran kita yang terbaik untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita semua akan mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Saudara, ada satu kisah di dalam perjanjian baru yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati melalui kisah ini. Mari kita sama-sama membuka kitab Lukas 4 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Jika saudara ada Alkitab di samping Anda, saya undang saudara bisa membukanya. Dan jikalau saudara suka mencatat, Anda juga bisa mencatatnya.
Ya, di Lukas 4 ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Jika saudara sudah mendapatkan ayat ini, katakan saya suka ayat ini. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, kisah ini menceritakan di mana orang-orang Kapernaum begitu bersemangat, begitu bergairah untuk bisa berjumpa atau mengalami Yesus secara pribadi. Kita mau belajar bersama-sama dari orang-orang Kapernaum ini. Kita mau belajar mengapa mereka begitu bersemangat, mengapa mereka begitu bergairah untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, biarlah kita semua juga punya gairah yang sama, semangat yang sama, punya hati yang haus dan lapar untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk lebih lagi mencari pribadi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita semua, Bapak Ibu Saudara semua akan mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Oke, apa yang mereka lakukan? Ya, mengapa mereka begitu bersemangat ya untuk dapat berjumpa dengan Yesus? Kalau kita lihat di ayat yang ke-42 tadi, firman Tuhan berkata, tetapi orang banyak mencari dia. Ya, yang poin yang pertama adalah mereka pergi mencari dia. Siapakah dia? Yesus. Mereka pergi mencari Yesus. Sebelum lebih lanjut lagi, ada satu pertanyaan yang timbul di hati saya. Biar pertanyaan ini juga bisa kita jawab di dalam hati kita. Menurut Bapak Saudara, mencari Yesus lebih mudah mana? Di masa itu atau di masa sekarang ini? Menurut saudara lebih mudah mana? Di masa itu atau di masa sekarang? Coba. Kalau di samping kanan kiri Anda ada keluarga Anda bisa tanya, menurut kamu lebih mudah mana? Di masa lalu ya atau di masa sekarang ini? Menurut saya lebih mudah di masa saat ini untuk mencari Yesus. Dimanapun kita berada, ketika kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh merindukan Dia, Yesus Tuhan, saya percaya Dia Allah yang akan memberikan dirinya untuk ditemui. Dialah Allah yang akan hadir di setiap persekutuan kita. Berbeda dengan masa itu. Tentu berbeda Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-42, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Suatu tempat yang sunyi artinya jauh dari keramaian. Tentunya bukan di tengah-tengah kota.
tentunya bukan di tengah-tengah pasar. Di tempat yang sunyi itu bisa jadi di hutan-hutan, di bukit, atau mungkin di gua. Nah, kalau di hutan, di bukit, di gua, tentulah sulit untuk bisa mencari Yesus. Ke arah mana kita akan mencari? Kalau kita pergi ke timur, ternyata di barat. Kita pergi ke selatan, ternyata di utara. Tentu sulit untuk mencari Yesus. Belum lagi di ayat yang ke-43 dikatakan bahwa Yesus juga harus pergi ke kota-kota yang lain. Mungkin hari ini ada di kota A, besok sudah di kota B, besoknya lagi sudah di kota C. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, supaya setiap orang percaya kepadanya. Setiap orang juga menerima janji keselamatan. Jadi saudara, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mencari Yesus pada waktu itu. Tapi satu hal yang luar biasa, mereka begitu bersemangat. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka betul-betul begitu bergairah untuk mencari Yesus. Dan sampai akhir kisah ini, saudara, firman Tuhan mencatatnya bahwa mereka mencari sampai menemukan pribadinya. Nah, apa yang membuat mereka begitu bersemangat untuk mencari Yesus? Saudara, Yesus menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang penting bagi hidup mereka. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Yesus. Mereka tidak dapat hidup tanpa Yesus. Bukan hanya pada mereka, tapi saya percaya kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kita butuh pribadinya. Yesus harus menjadi pribadi yang penting dan berharga dalam hidup kita. Kalau Yesus itu penting dan berharga bagi hidup kita, saya percaya saudara, kita akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan asal untuk mencari Tuhan. Nah, mengapa Yesus menjadi pribadi yang begitu penting dan berharga? Ternyata di masa itu Yesus banyak melakukan mukjizat. Orang-orang yang buta dapat melihat. Orang yang lumpuh dapat berjalan kembali. Sehingga tercatat di dalam kitab Matius 15, saya ajak saudara bisa melihatnya. Di Matius 15, ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian orang banyak berbondong-bondong. Orang banyak berbondong-bondong, ya, itu berarti banyak sekali. Datang kepadanya untuk membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Di Yohanes 6 ayat yang kedua, ya, Yohanes 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi berita ini sudah tersebar ke semua daerah, ke semua kota, dan ke semua orang. Orang sudah tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Yesus sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ketika saudara datang, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa dan kasih-Nya sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini, ketika Anda beribadah pada hari ini, Anda datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara mencari pribadinya sungguh-sungguh. Saya yakin saudara akan mengalami kuasanya. Saudara juga akan mengalami kasih-Nya. Katakan amin.
Oleh karena Yesus penuh dengan kuasanya, maka orang-orang Kapernaum pada waktu itu, mereka dengan bersungguh-sungguh mencari Yesus. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencari Yesus. Sampai mereka sungguh-sungguh mereka boleh menemukan Yesus dalam hidup mereka. Nah saudara, seberapa penting dan berharga Yesus bagi hidup saudara? Ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita. Seberapa penting dan berharga Yesus bagi hidup kita, bagi hidup saudara? Karena hal itu akan menentukan seberapa besar kerinduan saudara untuk mencari Tuhan. Amin. Coba kita ambil waktu sejenak untuk kita cek hati kita. Apakah Yesus sungguh-sungguh berharga dan penting bagi hidup kita? Karena kata mencari itu adalah sebuah tindakan yang keluar dari hidup kita. Amin. Adalah sebuah tindakan. Setiap orang yang ingin mengalami Tuhan harus ada tindakan yang keluar dari hidup kita. Tidak hanya diam di tempat, lalu kita hanya menunggu, kita mengeluh dan kita berkata, aku tidak mengalami apa-apa, aku tidak mengalami Tuhan. Itu bukan mencari namanya. Orang yang mencari adalah orang yang mau menyediakan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ambillah gitarmu, mulailah menyembah Dia, mulailah memuji Dia, bacalah firman Tuhan. Kalau saudara berkata, aku gak bisa main gitar, ambillah waktu tenang, carilah tempat seperti Yesus mencari tempat yang sunyi. Mungkin di kamar Anda, atau mungkin di dalam mobil sekalipun. Anda bisa datang dengan hati yang haus dan lapar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukanmu. Aku ingin bersekutu dengan Engkau. Sembahlah Dia. Saya percaya saudara, saudara akan mengalami Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha hadir. Ketika kita berseru kepadanya, saya percaya saudara, Yesus akan hadir untuk menjamahmu. Katakan amin. Oke? Oleh sebab itu saudara, kualitas kita dalam mencari akan menentukan kita akan mengalami Tuhan atau tidak. Kalau kita mencarinya sekedar mencari, kalau kita mencari ya seadanya saja, sebisanya saja, ya kita akan sulit. Sekalipun Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Tuhan pasti hadir, tapi kitanya sendiri yang sulit untuk mengalami Tuhan. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh pasti tidak melibatkan hatinya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti dia akan melibatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara, saya mengajak kita semua, ayo carilah Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan, kalau hari ini kita masih bernafas, inilah kesempatan kita untuk mencari pribadinya lebih lagi dan membawa diri kita untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Saudara, ketika mereka pergi mencari,
Lalu yang kedua, ini yang luar biasa. Mereka berhasil menemukannya. Ya, mereka berhasil menemukannya. Usaha mereka dalam mencari ternyata membuahkan hasil. Mereka menemukan Yesus. Sekali lagi saya katakan bukan hal yang mudah untuk mencari Yesus di masa itu. Mungkin ada 100-200 orang yang pergi mencari. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Mereka mungkin berteriak, Yesus, Yesus, di mana engkau Yesus? Mereka ada yang naik ke bukit. Mereka ada turun ke lembah mungkin. Mereka mencari, mereka berteriak, mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Mungkin mereka tinggalkan keluarga mereka dengan sementara dulu. Dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggalkan kesibukannya. Dan mereka pergi mencari. Dan luar biasanya, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Kalau saudara hari ini dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu yang terbaik, meluangkan waktu, meluangkan waktu Anda, meninggalkan kesibukan Anda untuk mencari Tuhan, saudara pasti akan menemukan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang akan memberikan dirinya untuk ditemui. Saya ajak saudara untuk lihat di dalam Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14a. Saya akan bacakan buat saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dengarkan baik-baik. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kunyaku besar yaitu kepada Yesus, dan aku akan mendengarkan kamu. Dialah Allah yang tidak menutup telinganya. Ketika ada orang yang mencarinya berseru, Yesus, Yesus di mana engkau? Yesus tidak menutup telinganya. Yesus tidak sembunyi. Orang-orang lagi mencari saya, sembunyi aja. Supaya mereka tidak menemukan aku. Atau mungkin Yesus melarikan diri, pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Ke tempat yang lebih dalam lagi supaya orang-orang tidak menemukannya. Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti itu. Coba lihat ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, wow, baca dengan keras bersama-sama dengan saya. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, 14a, aku akan memberi kamu menemukan aku. Justru ketika Anda berseru, Yesus, Yesus, di mana engkau? Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemui. Ketika orang-orang Kapernaum berteriak, Yesus di mana engkau berada? Di manakah engkau? Dari kejauhan Yesus akan melambaikan tangannya dan berkata, hei, aku ada di sini. Datanglah kemari. Datanglah kemari. Justru Tuhan mengundang orang-orang itu datang. Ayo berkumpul. Hei orang-orang yang letih lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku. Bersekutulah bersama-sama dengan aku. Yesus akan membuka tangannya lebar-lebar untuk kita semua. Amin. Jadi kalau hari ini saudara mencarinya dengan sungguh-sungguh, saudara pasti akan menemukannya. Jangan putus semangat, jangan putus asa, jangan menyerah ketika saudara sedang mencari Tuhan. Seperti orang-orang Kapernaum pada waktu itu. Mereka tidak patah semangat. Justru mereka semakin gigih
mereka bertekun untuk mencari Tuhan. Saya mengajak saudara, kita pun perlu bertekun. Amin. Bertekun untuk mencari Tuhan. Jangan cuman kalau kita butuh. Jangan cuman kalau kita perlu saja. Jangan cuman kalau kita ada waktu atau punya waktu. Tapi mari sediakan waktu yang terbaik. Entah di malam hari, entah di pagi hari, entah apapun waktunya. Ketika saudara punya waktu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan Anda pun, Anda bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah dengan segenap hatimu. Seperti saya katakan tadi, jika Yesus itu penting, jika Yesus itu berharga, saudara tidak akan sembarang mencari. Saudara pasti akan mencari sampai saudara menemukannya. Amin. Saya berikan contoh. Kalau saudara punya sesuatu yang berharga, contohnya mungkin cincin pernikahan. Ya, mungkin secara tidak sengaja cincin pernikahan Anda, ya ketika Anda buka, tiba-tiba jatuh. Secara tidak sengaja jatuh ke selokan. Dan ternyata selokan itu banyak airnya dan banyak lumpur. Coba, kira-kira saudara akan mencarinya atau tidak? Bagaimana saudara? Saya yakin saudara akan turun, ya, masuk ke dalam air itu yang penuh dengan lumpur, ya. Saudara akan cari sampai saudara menemukannya. Karena apa? Cincin pernikahan itu berharga buat saudara. Saudara tidak berkata, biar sudah hilang ya sudahlah, nggak ketemu ya sudahlah. Tapi saya yakin saudara akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga orang-orang Kapernaum pada waktu itu. Mereka tidak berkata, ya udah kalau nggak ketemu ya sudahlah, ayo kita pulang aja. Tapi mereka mencari. Bahkan firman Tuhan mencatatnya bahwa mereka mencari sampai menemukannya. Saya mengajak kita semua, kita mau mencari pribadinya. Jangan sekedar mencari. Jangan asal-asalan mencari. Kita mau mencari dengan sungguh-sungguh. Sampai kita semua, Bapak Ibu Saudara semua, sampai menemukan pribadinya. Katakan amin. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kapernaum? Mereka sudah pergi mencari. Mereka berhasil menemukannya. Dan yang ketiga, mereka berusaha menahannya. Ya, ini adalah sebuah tindakan yang radikal menurut saya. Ini sebuah tindakan yang nekat, yang berani. Mereka berusaha untuk menahan Yesus. Mungkin ia berkata, "Hore, aku sudah menemukan Yesus." Lalu dia memohon kepada Yesus, "Please, jangan pergi kemana-mana lagi. Please, tinggallah di kota kami. Please, Tuhan, aku mohon. Yesus, aku mohon. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Jangan pergi ke kota-kota yang lain lagi. Jangan keluar dari kota kami. Mari tinggallah bersama dengan kami." Tapi Yesus berkata, tidak bisa. Yesus berkata, aku harus pergi ke kota-kota yang lain juga untuk memberitakan Injil. Supaya kota-kota yang lain juga memperolehkan keselamatan. Gak bisa.
Tapi mereka berkata, please Tuhan, aku mohon kepadamu. Mungkin mereka sambil berlutut dan berkata, please tolong, jangan pergi. Tinggallah bersama dengan kami. Kami membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Kalau di masa itu mungkin gak bisa. Tapi satu hal yang luar biasa. Di masa-masa ini, masa-masa kasih karunia ini. Saudara dapat berkata, Tuhan please tinggallah di dalam aku. Dan jangan kemana-mana lagi. Tinggallah dalam hatiku ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Saudara dapat berkata, Tuhan tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku untuk selama-lamanya. Dan saudara, Tuhan akan tinggal di dalam hatimu. Tuhan akan tinggal di hidupmu untuk selama-lamanya. Seperti Daud berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan Tuhan, please terus tinggal di dalam aku. Seperti firman Tuhan juga berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya yakin saudara, kalau kita hari ini memberikan diri untuk mau tinggal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Yesus, Allah yang penuh kasih itu, Allah yang setia itu, akan tinggal di dalam hidup Anda. Akan tinggal bersama-sama dengan Anda untuk selamanya. Amin saudara. Dan ketika Tuhan tinggal bersama dengan kita, firman Tuhan berkata, engkau akan terus berbuah. Engkau akan menghasilkan banyak buah. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kalau hari ini kita punya kesempatan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, tinggal di dalam hatiku. Tinggal di dalam diriku untuk selamanya. Amin. Carilah Tuhan. Dimanapun hari ini saudara berada. Hari-hari ini ibadah kita masih online. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan Tuhan. Sekalipun hari ini kita sedang beribadah secara online, kalau saudara punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan. Cari pribadinya. Sampai saudara menemukan. Datang bukan hanya kalau saudara butuh. Bukan ketika saudara perlu. Datanglah setiap hari. Untuk cari pribadi Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Tiap hari. Untuk mencari Tuhan. Sampai engkau menemukannya. Dan tahan Yesus dalam hati Anda. Saudara akan memperoleh kasih karunia-Nya. Yang ajaib. Yang luar biasa. Amin. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Saya ajak saudara untuk sama-sama menaikkan penyembahan ini bersama-sama. Anda datang dengan hati yang haus dan lapar. Saya percaya Tuhan akan menjamamu. Tuhan akan membawamu untuk semakin dekat lagi. Tuhan akan membiarkan dirinya untuk engkau temui. Amin. Haleluya. Ku perlu engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Katakan ku percaya, ku
percaya kau penuh harapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku perlu Engkau, Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari semuanya katakan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu. Hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau yang ku perlukan Tuhan. Oh, Ramasyadiararamararamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikibarararabararamararamashe. Engkau ku sembah, Engkau ku agungkan Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang penuh kuasa. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhanku.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan, sungguh hanya Engkau saja yang kami perlukan. Hanya Engkau yang kami inginkan, Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau. Kami inginkan Engkau lebih lagi, ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu. Biar kami boleh pergi untuk mencari Engkau. Kami tidak membiarkan diri kami hanya diam. Kami tidak hanya membiarkan kami hanya menunggu dan menunggu. Tapi hari ini kami mau gerakkan hidup kami. Kami mau gerakkan hati kami, ya Tuhan, untuk mencari pribadi-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu yang terbaik untuk Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu untuk lebih dan lebih lagi, ya Tuhan. Kami tidak biarkan diri kami diam saja. Karena Engkau begitu berharga bagi kami. Engkau begitu penting bagi hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, Tuhan, biar hati yang haus dan hati yang lapar akan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau hari ini sungguh-sungguh mencari-Mu sampai kami betul-betul kami menemukan pribadi-Mu, Tuhan. Kami tidak mau sekedar menyembah. Kami tidak mau sembarangan bersekutu. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau. Dan Engkau Allah yang Maha Hadir. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan selalu hadir di dalam setiap persekutuan kami. Hari ini, ketika kami beribadah hari ini, Tuhan, ketika kami menyembah-Mu hari ini, kami percaya Engkau pun hadir di tengah-tengah kami hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau akan membiarkan diri-Mu untuk ditemui. Dan kami semua dapat mengalami Engkau secara pribadi. Dan selanjutnya, Tuhan, kami akan mendekap-Mu dengan erat. Kami akan menahan-Mu dengan erat. Kami akan memohon-Mu untuk terus, Tuhan, please, untuk tinggal bersama-sama dengan kami untuk selama-lamanya. Tinggallah dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Tinggallah bersama dengan kami. Sebab kami mau tinggal di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami mau tinggal bersama-Mu lebih lagi, ya Tuhan. Bawa setiap kami, tanpa terkecuali kami, tanpa ada yang terkecuali kami semua, Tuhan. Hari ini yang sedang beribadah saat ini, kami mau semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau Allah yang akan membiarkan diri-Nya untuk ditemui. Kami boleh mengalami Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Sikiara labara yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa dari setiap orang yang hari ini mencari-Mu, mereka semua boleh mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami percaya ketika kami menemukan Engkau, kami juga dapat merasakan kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang hari ini engkau yang berada dalam pergumulan. Dengarkan, engkau tidak sendiri. Apapun yang menjadi pergumulanmu, mungkin di area pekerjaan, di area keuangan, di area kesehatan, dengarkan baik-baik. Engkau tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan engkau. Teruslah berseru kepadanya. Teruslah berharap kepadanya. Karena sedikit waktu lagi engkau akan melihat kasih karunia-Nya akan dinyatakan atas hidupmu. Mujizat-Nya akan dinyatakan di dalam keluargamu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan imanmu hari ini. Gerakan hatimu hari ini untuk mencari pribadinya lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai engkau menemukannya. Dan tahanlah dia di dalam hidupmu, di dalam hatimu untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan yang kau sembah, dialah Allah Immanuel. Dialah Allah yang senantiasa menyertai engkau dimanapun engkau berada. Pada saat engkau di lembah atau pada saat engkau di atas. Saat engkau di dalam kekurangan atau pada saat engkau berada dalam kelimpahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Tuhan sangat sayang kepadamu. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selamanya. Engkau yang diberkati, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.